Apa arti sebuah pengorbanan jika akhirnya ia berbuah pengkhianatan? Selamat datang di Suara Kehidupan, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, melainkan cermin dari luka yang tak terucapkan dan kekuatan hati yang tak terduga. Dunia di luar sana tampak begitu terburu-buru. Namun di dalam kamar bernuansa putih ini, waktu seolah kehilangan detaknya. Aku duduk di kursi kayu yang mulai terasa keras bagi tulang-tulang rentaku, menatap punggung putra tunggalku, Reno, yang kini meringkuk lemah di atas ranjang rumah sakit. Jendela besar di sampingnya menampilkan langit senja yang memerah, warna yang dulu selalu ia sebut sebagai warna kesuksesan. Namun kini, senja itu hanya memantulkan bayangan pucat seorang pria yang kehilangan segalanya. Namaku Harun. Usiaku 70 tahun. Usia di mana seharusnya aku hanya perlu memikirkan cara meluruskan saf saat sholat di Masjidil Haram nanti. Namun, melihat Reno, hatiku terasa seperti remuk perlahan menjadi debu. Dia adalah kebanggaanku, mahkota di masa tuaku. Dulu, langkah kakinya begitu gagah. Suaranya memenuhi ruang tamu dengan tawa kemenangan setiap kali bisnisnya menembus angka miliaran. Dia adalah matahari yang menyinari hari-hariku. Tapi sekarang, matahari itu meredup, tertutup mendung hitam bernama gagal ginjal. Ayah, suaranya lirih, nyaris seperti gesekan daun kering. Aku segera mendekat, mengusap tangannya yang dulu kokoh memegang pena kontrak. Kini hanya bisa pasrah ditempeli selang plastik bening. Iya nak, ayah di sini, ayah tidak kemana-mana. Reno memalingkan wajahnya. Ada setetes air yang mengalir di sudut matanya yang cekung. Lihat aku ayah. Aku bukan lagi Reno yang dulu bisa membelikan ayah mobil mewah. Aku hanya seonggok daging yang menunggu mesin cuci darah setiap minggu. Aku sudah bangkrut ayah. Tidak ada yang tersisa. Dadaku sesak. Ingin rasanya aku berteriak bahwa bagiku, dia tidak pernah menjadi angka-angka di rekening bank. Bagiku dia adalah bayi kecil yang dulu belajar berjalan dengan menggenggam jari telunjukku. Kejayaannya yang runtuh hanyalah kerikil, namun nyawanya adalah segalanya. Aku menatap koper berwarna biru tua yang tergeletak di pojok kamar. Koper itu berisi kain ihram, paspor, dan segala perlengkapan umroh yang sudah kupersiapkan selama 15 tahun. 15 tahun aku menabung dari setiap mangkuk bakso yang aku jual, dari setiap butir peluh yang jatuh ke tanah. Sedikit demi sedikit, aku mengumpulkan rupiah demi bisa bersimpuh di depan Ka'bah. Namun sore ini, saat aku melihat tagihan pengobatan yang diletakkan suster di atas meja, aku tahu bahwa panggilanku mungkin bukan ke tanah suci. Panggilanku ada di sini, di samping tubuh ringkih putraku. Jangan pikirkan harta itu, Reno, bisikku sambil menahan getar di suara. Harta bisa dicari, tapi kamu hanya ada satu. Ayah masih punya tabungan itu. Aku berbohong sedikit. Tabungan itu memang ada, tapi itu adalah tiketku menuju mimpi seumur hidupku. Reno tidak perlu tahu bahwa ayahnya sedang merencanakan sebuah pertukaran besar dengan takdir. Aku akan menukar tiket pesawat itu dengan napasnya. Aku akan menukar doa di depan Ka'bah dengan kerja keras di atas aspal. Di dalam hatiku, aku berbisik pada Sang Pencipta, "Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa aku sangat merindukan rumahmu. Namun saat ini, aku harus menjaga titipanmu yang sedang hancur ini. Jika aku tidak bisa menyentuh Ka'bahmu, izinkan aku menyentuh surga melalui bakti terakhirku untuk anakku." Aku berdiri, melangkah pelan keluar kamar, agar Reno tidak melihat air mataku yang akhirnya jatuh. Di gudang rumah kami yang sederhana, gerobak bakso tua itu masih menunggu. Ia berdebu, namun ia adalah saksi bisu bagaimana aku membesarkan Reno. Besok, aku akan membasuhnya. Besok, aku akan kembali menjadi penjual bakso, demi menyambung sisa-sisa kejayaan anakku yang telah runtuh. Pagi masih buta. Bahkan ayam jantan pun belum sempat menyelesaikan kokok pertamanya. Di bawah temaram lampu bohlam yang menguning di dapur kecil kami, aku mulai meracik bumbu. Wangi lada, bawang putih yang digoreng,
dan kaldu sapi mulai memenuhi ruangan, membawa kembali ingatan yang terkubur selama 10 tahun. Baunya masih sama, bau perjuangan. Aku menatap tanganku. Kulitnya sudah keriput. Bercak-bercak usia menghiasinya seperti peta perjalanan hidup. Jari-jariku sedikit gemetar saat mengiris seledri. Namun hatiku jauh lebih tegar dari biasanya. Ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan di mataku. Setiap kali aku mengingat bahwa setiap butir bakso yang aku bentuk pagi ini adalah sebuah doa untuk kesembuhan Reno. Ayah, sedang apa di dapur sepagi ini? Suara itu milik Fitri, istri Reno. Ia berdiri di ambang pintu dengan mata sembab. Sejak bisnis suaminya jatuh dan Reno harus masuk rumah sakit, senyum di wajah menantuku itu seolah hilang ditelan bumi. 2 cucuku yang masih kecil masih terlelap di kamar sebelah, tidak tahu bahwa dunia orang tua mereka sedang runtuh. Aku meletakkan pisau, lalu tersenyum setulus mungkin. Ayah rindu berjualan, Fit. Rasanya raga ini pegal jika hanya duduk diam. Fitri mendekat, matanya menatap panci besar dan tumpukan mangkuk yang sudah aku bersihkan. Ayah, jangan bilang ayah mau berjualan lagi demi biaya Mas Reno. Tabungan umroh ayah bagaimana? Aku terdiam sejenak. Aku tahu Fitri bisa membaca pikiranku. Dia tahu persis seberapa besar arti tabungan itu bagiku. 15 tahun aku bercerita tentang impianku melihat menara jam di Mekah. Fitri, kataku sambil menggenggam tangannya yang dingin. Tuhan itu, 2 cucuku yang masih kecil masih terlelap di kamar sebelah. Tidak tahu bahwa dunia orang tua mereka sedang runtuh. Aku meletakkan pisau, lalu tersenyum setulus mungkin. Ayah rindu berjualan, Fit. Rasanya raga ini pegal jika hanya duduk diam. Fitri mendekat, matanya menatap panci besar dan tumpukan mangkuk yang sudah aku bersihkan. Ayah, jangan bilang ayah mau berjualan lagi demi biaya Mas Reno. Tabungan umroh ayah bagaimana? Aku terdiam sejenak. Aku tahu Fitri bisa membaca pikiranku. Dia tahu persis seberapa besar arti tabungan itu bagiku. 15 tahun aku bercerita tentang impianku melihat menara jam di Mekah. Fitri, kataku sambil menggenggam tangannya yang dingin. Tuhan itu maha mendengar. Dia tahu hatiku ingin ke sana. Tapi Tuhan juga menitipkan Reno padaku. Bukankah merawat pemberiannya juga merupakan ibadah? Tabungan itu, biarlah ia menjadi perantara kesembuhan suamimu. Jangan katakan pada Reno, biarkan ini menjadi rahasia kita. Air mata Fitri jatuh, membasahi tanganku. Ia tidak membantah, karena ia tahu kami tidak punya pilihan lain. Hutang pengobatan menumpuk, dan mesin cuci darah itu tidak pernah mau tahu apakah kami punya uang atau tidak. Setelah semua siap, aku menyeret gerobak bakso itu ke depan rumah. Suara decit rodanya yang belum diminyaki terdengar seperti rintihan, seolah gerobak itu bertanya, mengapa tuannya yang sudah renta ini kembali memaksanya berjalan. Aku memakaikan handuk kecil di leherku, lalu memasang caping tua yang sudah agak rapuh. Sebelum melangkah, aku masuk ke dalam rumah sebentar, menuju lemari pakaian. Di sana, tergantung koper biru tua untuk umroh. Aku mengusap permukaannya dengan lembut. Tunggu ayah ya, Baitullah. Bisikku pelan. Mungkin tidak tahun ini, mungkin tidak melalui pesawat. Tapi aku harap doaku dari balik gerobak ini sampai ke langitmu lebih cepat. Aku mulai mendorong. Beban gerobak ini terasa 10 kali lebih berat dari 10 tahun yang lalu. Tulang belakangku terasa panas, dan napas mulai memburu padahal baru sampai di ujung gang. Namun, setiap kali rasa sakit itu menyerang, aku membayangkan wajah Reno yang pucat. Aku membayangkan kedua cucuku yang tidak boleh berhenti sekolah. Cahaya matahari mulai mengintip dari ufuk timur, menyiram jalanan aspal yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu perjuanganku. Aku bukan lagi pria tua yang sedang menunggu hari keberangkatan suci. Aku adalah seorang ayah, seorang prajurit yang kembali ke medan perang demi nyawa darah dagingnya sendiri. Bakso, bakso, suaraku keluar, sedikit serak namun penuh keyakinan. Hari pertama dari sisa hidupku dimulai hari ini. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Di atas kalender kusam yang tergantung di dinding ruang tamu, sebuah lingkaran merah menandai tanggal hari ini, manasik umroh terakhir. Di sudut ruangan, koper biru tua itu seolah menatapku, menanti untuk dipenuhi dengan pakaian ihram yang putih bersih, seputih niatku belasan tahun yang lalu. Aku mendekati koper itu dengan langkah berat.
Tanganku yang gemetar mengusap permukaannya yang halus. Di dalamnya tersimpan doa-doa yang telah kurajut setiap malam. Aku sudah membayangkan diriku berdiri di bawah naungan menara jam, menghirup aroma air zam-zam dan membasuh wajahku di tanah para nabi. Selama 15 tahun, setiap butir bakso yang terjual adalah satu langkah kakiku menuju Baitullah. Ayah, kenapa kopernya malah dimasukkan ke bawah tempat tidur? Suara Fitri mengejutkanku. Ia berdiri di sana, menggendong si kecil yang baru saja bangun. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara iba dan rasa bersalah yang teramat dalam. Aku memaksakan senyum, meski ada sesuatu yang terasa mencekat di tenggorokanku. Sudah waktunya, Fit. Koper ini harus istirahat sebentar. Ia tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Tapi ayah, hari ini jadwal manasik. Semua orang di kompleks ini tahu ayah akan berangkat. Apa yang harus Fitri katakan jika mereka bertanya? Suara Fitri bergetar. Aku menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. Katakan saja pada mereka, ayah sedang melakukan ibadah yang lain. Ibadah yang tidak butuh paspor, tidak butuh visa, cukup butuh keikhlasan. Aku membuka resleting koper itu untuk terakhir kalinya. Di dalamnya, selain pakaian, ada sebuah buku catatan kecil. Isinya adalah daftar nama teman-teman dan tetangga yang menitipkan doa padaku. Air mataku jatuh tanpa izin, membasahi kertas yang mulai menguning itu. Maafkan aku, teman-teman. Sepertinya Tuhan ingin aku menyampaikan doa-doa ini melalui cara yang berbeda. Pikiranku melayang ke ruang rumah sakit tempat Reno berbaring. Kemarin, dokter berkata bahwa fungsi ginjalnya menurun lagi. Biaya cuci darah yang semula kukira cukup, ternyata harus ditambah dengan obat-obatan pendukung yang harganya selangit. Angka-angka di kertas tagihan itu seolah menari-nari di depanku, menghapus bayangan Ka'bah dan menggantinya dengan bayangan wajah pucat putraku. Ayah tidak menyesal? Tanya Fitri lirih. Air matanya kini mengalir deras. Aku menggeleng pelan. Menyesal? Tidak, Fit. Jika ayah tetap berangkat ke Mekah sementara anak ayah sedang berjuang antara hidup dan mati di sini, ayah tidak akan menemukan kedamaian di sana. Mungkin Ka'bah yang sesungguhnya bagiku saat ini bukan yang ada di Arab sana, melainkan ada di dalam senyum Reno jika dia bisa sembuh nanti. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menutup resleting koper itu dengan bunyi klik yang terasa seperti memutus separuh nyawaku. Aku mendorongnya masuk ke kolong tempat tidur, menyembunyikannya dari pandangan mata, seolah-olah menyembunyikan luka yang paling dalam. Aku berdiri, membetulkan letak kain sarungku, lalu berjalan menuju dapur untuk memanaskan kembali kuah bakso. Aroma kaldu yang mengepul, kini terasa berbeda. Bukan lagi aroma dagangan biasa, tapi aroma perjuangan terakhir seorang ayah. Ayah pergi dulu, Fit. Jaga anak-anak, kataku singkat. Aku keluar rumah, menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai mendorong gerobak itu. Di jalanan, aku melihat rombongan tetanggaku yang memakai seragam batik yang sama denganku, seragam jamaah umroh. Mereka melambai padaku dengan wajah ceria, mengira aku juga sedang bersiap-siap. Aku hanya membalas dengan lambaian tangan dan senyum yang kupaksakan sekuat tenaga. Hati ini memang terasa hampa, kosong seperti koper yang baru saja kusimpan. Namun, di setiap langkah kaki yang menyeret beban gerobak ini, aku membisikkan satu janji pada diriku sendiri. Aku akan membawa Reno kembali sehat, meski aku harus menghabiskan seluruh sisa usiaku di jalanan ini. Mimpi ke tanah suci kini resmi ku kemas rapat-rapat, digantikan oleh realita aspal yang keras. Perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, langit seperti ikut meratapi nasib kami. Hujan turun dengan lebatnya, menciptakan irama monoton yang menghantam atap seng rumah sakit. Aku duduk di kursi plastik yang dingin, tepat di samping ranjang Reno. Suara detak jantung dari monitor di sampingnya terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tiba-tiba, suara alarm dari mesin itu memekik nyaring. Napas Reno tersengal,
Dadanya naik turun dengan tidak beraturan seolah sedang memperebutkan sisa-sisa udara yang ada di ruangan itu. "Ayah, sesak!" Rintihnya dengan mata yang terbelalak ketakutan. Aku panik. Seluruh tubuhku gemetar saat aku berlari memanggil perawat. Ruangan yang tenang itu seketika berubah menjadi medan perang. Dokter dan suster berdatangan. Mereka menutup tirai di sekeliling ranjang Reno, memisahkanku dari satu-satunya alasan aku masih bernapas di dunia ini. Aku hanya bisa berdiri di balik kain tipis itu, menggenggam kedua tanganku sendiri, merapalkan setiap doa yang kuhafal. Ya Allah, jangan sekarang, jangan dia. Ambil saja kekuatanku, ambil saja usiaku, tapi biarkan dia bernapas. Bisikku di antara isak tangis yang kupendam. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah yang tampak letih. Ia melepas maskernya dan menatapku dengan tatapan yang sangat aku takuti. "Pak Harun," suaranya rendah. "Kondisi Mas Reno kritis. Ada penumpukan cairan yang sudah masuk ke paru-parunya. Kita harus segera melakukan tindakan tambahan selain cuci darah rutin. Ada obat khusus dan prosedur darurat yang harus dilakukan malam ini juga." Aku tertegun. "Lakukan apa saja, Dok? Tolong, lakukan apa saja." Dokter itu terdiam sejenak sebelum menyebutkan sebuah angka. Angka yang bagiku, seorang penjual bakso, terasa seperti menatap tingginya gunung yang tak mungkin kudaki. Biaya itu harus dibayar di muka, karena obatnya sangat langka dan mahal. Aku kembali ke dalam ruangan setelah mereka selesai melakukan tindakan awal. Reno sudah sedikit lebih stabil, namun ia tertidur lelap karena pengaruh obat. Aku menatap wajahnya yang tirus. Hartanya sudah habis, rumahnya sudah terjual. Bahkan harga dirinya sebagai pengusaha sudah ludes. Kini, hanya akulah benteng terakhirnya. Aku melangkah keluar rumah sakit, mengabaikan hujan yang masih menderu. Aku berjalan menuju bank terdekat yang memiliki mesin ATM. Di tanganku, aku memegang sebuah kartu kecil yang selama ini kusimpan di dalam dompet kulit yang sudah mengelupas. Kartu tabungan umroh. Di depan mesin ATM, aku ragu sejenak. Jika aku menekan tombol ya, dan menarik sejumlah besar uang ini, maka tiket pesawatku akan hangus. Kursi di pesawat yang sudah kubayangkan itu akan diisi oleh orang lain. Impianku untuk bersujud di depan Ka'bah akan menguap seperti embun pagi. Namun, bayangan Reno yang tersengal tadi kembali muncul. Suara napasnya yang berat terasa lebih suci daripada impian pribadiku. Klik. Suara mesin penghitung uang di dalam kotak besi itu terdengar seperti sayatan di hatiku. Lembar demi lembar keluar, uang yang kukumpulkan dengan menjual ribuan mangkuk bakso selama belasan tahun. Uang yang seharusnya membawaku ke rumah Tuhan, kini akan membawaku ke apotek rumah sakit. Aku memeluk amplop berisi uang itu erat-erat di balik bajuku agar tidak basah oleh hujan. Saat aku berjalan kembali ke rumah sakit, aku tidak lagi merasa kedinginan. Hatiku panas oleh sebuah tekad. Jika ibadah di Mekah adalah panggilan untuk mereka yang mampu, maka merawat anak yang sekarat adalah panggilan untuk mereka yang mencintai. Malam itu, di bawah guyuran hujan, aku menyadari satu hal. Badai ini baru saja dimulai, dan aku tidak boleh tumbang sebelum Reno kembali berdiri. Pagi ini, matahari terbit dengan cahaya yang terasa menyengat, seolah ingin menelanjangi rahasia yang kupendam rapat di balik saku bajuku. Aku berdiri di depan sebuah kantor biro perjalanan umroh yang dindingnya dihiasi gambar besar Ka'bah dan Masjid Nabawi. Gambar itu biasanya membuat hatiku bergetar rindu, namun hari ini ia terasa seperti sebuah teguran yang bisu. Aku melangkah masuk dengan kaki yang terasa seberat timah. Di dalam, aroma parfum melati dan lantunan solawat memenuhi ruangan, membuat dadaku semakin sesak. "Pak Harun, calon tamu Allah kita," sambut petugas travel dengan ramah. "Mari duduk Pak, ada yang bisa kami bantu? Jadwal keberangkatan Bapak tinggal menghitung hari, semua dokumen sudah siap." Aku duduk perlahan,
menggenggam buku tabungan yang sampulnya sudah mulai memudar. Aku tidak berani menatap mata pemuda itu. Aku merasa seperti seorang pengkhianat yang hendak mematikan lilin harapannya sendiri. Saya ingin membatalkan keberangkatan saya, Nak, ucapku lirih. Suaraku nyaris hilang tertelan bising pendingin ruangan. Ruangan itu seketika terasa hening. Petugas itu terdiam, senyumnya perlahan memudar, digantikan kerutan dahi. Membatalkan, Pak, tapi ini sudah final. Uang Bapak sudah lunas, kursi sudah dikunci. Apa ada masalah dengan kesehatan Bapak? Bukan saya yang sakit, jawabku sambil menunduk. Anak saya. Dia lebih membutuhkan uang ini daripada saya membutuhkan perjalanan ini. Tuhan Maha Tahu. Saya sangat ingin pergi. Tapi saya tidak bisa meninggalkan anak saya yang sedang bertaruh nyawa. Petugas itu menghela napas panjang. Ada gurat simpati di wajahnya. Namun, aturan tetaplah aturan. Ia menjelaskan tentang biaya administrasi dan potongan yang cukup besar karena pembatalan dilakukan secara mendadak. Setiap kata potongan yang ia ucapkan, terasa seperti sayatan sembilu di hatiku. Uang yang kukumpulkan dengan susah payah, koin demi koin dari hasil keringat di bawah terik matahari, kini harus menguap begitu saja. Setelah menandatangani beberapa lembar kertas yang terasa seperti surat berpisahan dengan impianku, aku keluar dari kantor itu dengan amplop berisi sisa uang tabungan. Di luar, aku berpapasan dengan rombongan calon jamaah lain yang sedang mencoba seragam batik mereka dengan wajah berseri-seri. Aku segera membuang muka, mempercepat langkah menuju gerobak baksoku yang terparkir di bawah pohon Kamboja. Aku kembali mendorong gerobak itu menuju rumah sakit. Di tengah jalan, tanganku tak sengaja meraba saku tempat amplop itu berada. Uang itu seolah berbisik padaku. Ia bukan lagi sekadar kertas berharga. Ia adalah napas untuk Reno. Ia adalah mesin yang akan membersihkan racun dari tubuh anakku. Maafkan ayah, ya Allah. Bisikku pada langit yang mulai berawan. Aku tahu engkau memanggilku ke rumahmu. Tapi hambamu ini sedang menjaga salah satu pintu surga di rumah sakit itu. Setibanya di bangsal, aku melihat Fitri sedang menyuapi Reno dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Reno menatapku, matanya yang cekung mencoba mencari kepastian. Ayah dari mana? Kenapa baju ayah bau asap dan kaldu lagi? Tanya Reno curiga. Aku tersenyum, menyembunyikan amplop itu jauh di dalam tas lusuhku. Ayah hanya jalan-jalan sebentar, mencari angin segar. Oh iya, ini ada uang untuk menebus obat yang dokter minta tadi malam. Teman lama ayah ada yang menitipkan rezeki. Aku berbohong lagi. Kebohongan yang paling indah sekaligus paling menyakitkan yang pernah aku buat. Aku melihat sedikit kelegaan di mata Reno. Dan bagiku, itu lebih berharga daripada tiket pesawat kelas utama manapun. Namun di balik senyumku, hatiku menangis. Aku tahu, uang ini tidak akan bertahan lama. Badai biaya pengobatan ini seperti lubang tanpa dasar, dan aku hanyalah seorang pria tua dengan gerobak bakso yang mulai rapuh. Tabunganku kini telah bisu, berganti menjadi doa-doa yang kupanjatkan di setiap putaran roda gerobak di atas aspal yang membara. Roda gerobak itu mengeluarkan suara decit yang panjang, seolah ia sedang mengeluh karena dipaksa menempuh jarak berkilo-kilometer oleh tuannya yang sudah rentah. 10 tahun ia beristirahat di gudang gelap, dan kini ia harus kembali menelan debu jalanan. Aku memegang pegangan kayunya dengan erat, tanganku kapalan. Sisa-sisa perjuangan masa muda yang kini terbangun kembali karena keadaan. Bakso, bakso, suaraku parau, bersaing dengan deru mesin kendaraan mewah yang melintas di sampingku. Terik matahari pukul 2 siang terasa seperti membakar kulit kepalaku di balik caping yang tipis. Sesekali, pandanganku mengabur. Napasku terasa pendek, dan jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Aku sadar, raga ini sudah bukan lagi raga pria 40 tahun yang dulu sanggup mendorong gerobak naik turun bukit. Ini adalah raga 70 tahun yang seharusnya duduk bersila di atas sajadah. Pak, bakso 1 mangkuk? Panggil seorang pekerja bangunan di pinggir jalan.
Aku berhenti dengan napas tersengal. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mulai meracik. 1 butir, 2 butir. Setiap gerakan tanganku adalah hitungan rupiah yang akan kuserahkan ke kasir rumah sakit sore nanti. "Bapak sudah sepuh begini kok masih jualan?" tanya pembeli itu sambil memperhatikan tanganku yang gemetar saat menuangkan kuah panas. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang kusimpan untuk menutupi rasa sesak di dada. "Selama kaki masih bisa melangkah, Nak, saya tidak mau tangan ini meminta-minta. Ada amanah yang harus saya jaga." Amanah itu adalah Reno. Pagi tadi, sebelum berangkat, aku sempat mengintip ke dalam kamarnya. Ia masih tertidur, wajahnya sangat pucat, hampir serupa dengan warna bantal yang ia gunakan. Fitri, menantuku, menatapku dengan tatapan memohon agar aku tidak pergi. Namun, kami berdua tahu, doa saja tidak cukup untuk membayar biaya cuci darah, yang jadwalnya jatuh 2 hari lagi. Sore harinya, aku melewati jalan protokol yang dulu sering dilewati Reno dengan mobil mewahnya. Aku berhenti sejenak di depan sebuah gedung perkantoran megah. Gedung yang dulu pernah menjadi saksi kesuksesan putraku. Dulu, dia adalah raja di sana. Sekarang, ayahnya hanya bisa berdiri di seberang jalan sebagai tukang bakso yang mengusap keringat dengan handuk lusuh. Tiba-tiba, rasa nyeri yang hebat menyerang pinggangku. Aku terduduk di trotoar, bersandar pada roda gerobakku sendiri. Air mata yang sejak pagi ku tahan akhirnya luruh juga. Bukan karena lelah, tapi karena rasa perih mengingat betapa cepat dunia berputar. Ya Allah, berikan aku kekuatan sedikit lagi saja. Jangan biarkan roda ini berhenti sebelum anakku bisa berjalan kembali. Bisikku lirih di antara bising kota yang tak peduli. Aku merogoh saku, menghitung uang hasil jualan hari ini. Masih jauh dari cukup. Recehan-recehan ini terasa sangat kecil dibandingkan tagihan rumah sakit yang jutaan rupiah. Namun, setiap koin yang kudapatkan adalah simbol cintaku yang paling nyata. Aku kembali berdiri, memaksakan sendi-sendiku yang kaku untuk kembali bergerak. Gerobak ini kembali bicara melalui bunyinya yang berisik, menceritakan pada dunia bahwa seorang ayah tidak akan pernah mengenal kata pensiun selama anaknya masih membutuhkannya. Aku akan pulang ke rumah sakit malam ini, membasuh wajahku agar tidak terlihat lelah di depan Reno, dan kembali berbohong bahwa uang yang kubawa adalah bantuan teman. Rahasia ini harus tetap rapat, meskipun punggungku terasa seolah akan patah. Malam telah larut ketika aku melangkah masuk ke ruang rawat Reno. Kamar itu sunyi, hanya ada suara dengung mesin cuci darah yang setia menemani kesunyian putraku. Aku berusaha berjalan sejinjit mungkin, berharap lantai rumah sakit ini tidak mengkhianatiku dengan deritnya. Aku lelah, sangat lelah. Seluruh persendianku seakan berteriak minta dilepaskan, namun senyum harus tetap terlukis di wajah ini. Aku duduk di kursi samping ranjangnya, menatap wajah Reno yang tertidur. Namun saat aku hendak memperbaiki letak selimutnya, mata Reno perlahan terbuka. "Ayah, baru pulang?" Suaranya serak, matanya yang cekung menatapku dengan tajam, seolah sedang mencari sesuatu di wajahku. "Iya, Nak. Tadi ayah mampir ke rumah sebentar, membereskan beberapa barang." Jawabku bohong. Tanganku tanpa sadar menyembunyikan telapak yang memerah karena gesekan kayu gerobak. Reno terdiam, namun hidungnya kembang kempis. Ia mengendus udara di sekitar kami. "Bau ini," bisiknya. "Dek." Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku lupa bahwa indera penciuman Reno sangat tajam sejak ia sakit. "Bau apa, Reno?" tanyaku, mencoba tetap tenang. "Bau lada, bawang goreng, dan asap kayu." Reno menatapku dengan tatapan yang menyayat hati. "Bau ini tidak asing, Ayah. Ini bau dapur kita 10 tahun yang lalu. Ini bau gerobak bakso ayah." Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang paling hambar yang pernah kubuat. "Mungkin karena tadi ayah mampir makan bakso di pinggir jalan, Nak. Jadi baunya menempel di baju." Reno tidak tersenyum. Ia meraih tanganku. Tangannya yang dingin menyentuh telapak tanganku yang kasar dan pecah-pecah. Ia mengusap ibu jariku yang menghitam karena terkena jelaga panci. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata putraku. "Ayah, katakan padaku, dari mana uang untuk menebus obat mahal tadi siang?"
Teman lama yang ayah maksud itu siapa? Kenapa aku tidak pernah mendengar namanya? Reno, sudahlah. Yang penting kamu bisa berobat. Jangan bohong lagi, ayah. Reno memotong kalimatku dengan nada bergetar. Aku ini pengusaha, ayah. Aku tahu bagaimana uang bekerja. Tidak ada teman yang memberikan uang jutaan rupiah setiap minggu tanpa pamrih. Ayah jualan lagi kan? Aku terdiam 1000 bahasa. Ruangan itu mendadak terasa begitu sempit. Aku tidak sanggup menatap matanya yang penuh luka harga diri. Sebagai seorang pria yang pernah sukses, Reno merasa sangat terhina melihat ayahnya yang berusia 70 tahun kembali menjadi buruh jalanan demi menyambung nyawanya. Ayah hanya ingin kamu sembuh, Reno. Hanya itu, bisikku akhirnya. Reno melepaskan tanganku. Ia memalingkan wajah ke arah jendela yang gelap. Bahunya berguncang hebat. Ia menangis tanpa suara. Tangisan seorang anak yang merasa telah membunuh masa tua ayahnya sendiri. Aku lebih baik mati, ayah, daripada melihat ayah menyeret gerobak itu lagi di usia senja. Aku ini anak macam apa? Rintihnya pedih. Aku tidak menjawab. Aku hanya bisa mengusap punggungnya yang kini tinggal tulang. Di dalam hati, aku berjanji, apapun yang ia katakan, roda gerobak itu tidak akan berhenti berputar. Sebab bagiku, kehormatan terbesar seorang ayah adalah ketika ia bisa tetap menjadi pahlawan bagi anaknya, meski dengan tangan yang berbau kaldu dan punggung yang hampir patah. Pagi itu, suasana di rumah mungil kami terasa sangat mencekam. Reno sudah kembali ke rumah untuk rawat jalan selama beberapa hari sebelum jadwal cuci darah berikutnya. Namun, kepulangan yang seharusnya membawa kebahagiaan itu justru menjadi penjara emosi bagi kami bertiga. Aku sedang bersiap di dapur, berusaha tidak menimbulkan suara saat memasukkan termos kuah ke atas gerobak. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Fitri berdiri di sana, memegang sebuah kantong plastik berisi obat-obatan Reno yang baru saja ditebus. Ayah, Mas Reno tidak mau menyentuh makanannya, bisik Fitri dengan suara parau. Dia terus bertanya tentang tabungan umroh ayah. Dia curiga karena kemarin dia melihat ayah memijat pinggang sampai merintih di tengah malam. Aku menghentikan kegiatanku, menyeka peluh yang mulai muncul di dahi dengan ujung kaos yang kusam. Katakan padanya, ayah hanya pegal biasa karena salah tidur, Fit. Tolong, jangan biarkan dia tahu soal pembatalan umroh itu. Tapi sampai kapan, ayah? Fitri mendekat, matanya berkaca-kaca. Kemarin, saya menemukan uang recehan ribuan dan koin di saku celana kerja ayah saat mencuci. Hati saya seperti disayat, ayah. Uang-uang itu basah karena keringat ayah. Mas Reno tidak akan sanggup jika dia melihat sendiri bagaimana cara ayah mendapatkan uang itu. Aku menggenggam tangan Fitri, memohon melalui tatapan mataku. Fitri, dengarkan ayah. Jika Reno tahu ayah mengorbankan mimpinya, dia akan menyerah pada penyakitnya. Dia akan merasa menjadi beban yang mematikan masa tua ayahnya. Biarkan ayah memakai topeng ini sedikit lebih lama lagi, demi kesembuhannya. Tanpa kami sadari, dari balik tirai pintu kamar yang setengah terbuka, Reno memperhatikan kami. Ia duduk di kursi rodanya, tangannya mencengkram erat sandaran kursi hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak mendengar seluruh percakapan kami. Namun ia melihat bungkusan uang receh yang diletakkan Fitri di atas meja. Uang hasil jualan bakso kemarin sore. Bagi seorang Reno yang dulu terbiasa menandatangani cek bernilai ratusan juta, melihat tumpukan uang 1.000 rupiah yang lecek dan kusam itu adalah sebuah penghinaan terhadap rasa cintanya pada sang ayah. Ia merasa harga dirinya runtuh berkeping-keping. Ayah pergi dulu, Fit. Jaga dia, kataku lirih sembari menarik gerobak keluar. Sepanjang jalan, bayangan wajah Fitri yang putus asa dan kecurigaan Reno menghantui langkahku. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis.
Di satu sisi, aku harus tetap teguh mencari biaya pengobatan. Namun di sisi lain, tembok rahasia yang kubangun mulai retak. Aku berhenti di bawah pohon peneduh, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari kolong gerobak. Di dalamnya ada sisa uang tabungan umroh yang kini tinggal sedikit. Setiap kali aku mengambil uang dari kotak itu untuk membayar rumah sakit, aku merasa sedang melangkah mundur dari gerbang Masjidil Haram. Namun, setiap kali aku melihat botol obat Reno yang penuh, aku merasa sedang melangkah maju menuju pintu surga. Topeng ketegaran ini terasa semakin berat untuk dipakai. Punggungku memang sakit. Tapi melihat anakku merasa bersalah adalah luka yang jauh lebih perih. Aku harus tetap kuat. Setidaknya sampai Reno bisa kembali berdiri dengan kakinya sendiri. Meski itu artinya aku harus kehilangan mimpiku selamanya. Bakso, bakso. Teriakanku hari ini terdengar lebih seperti rintihan doa yang terbawa angin. Siang itu, udara terasa sangat mencekam. Seolah-olah awan sedang menahan beban yang sama beratnya dengan hatiku. Setelah kepergian ayah dengan gerobaknya yang berderit, aku tidak bisa lagi tinggal diam di atas ranjang ini. Rasa ingin tahu telah mengalahkan rasa sakit di pinggangku. Dengan bantuan kongkat dan sisa tenaga yang kupunya, aku meyakinkan Fitri bahwa aku butuh udara segar di depan teras. Namun, begitu Fitri lengah ke dapur, aku memesan taksi daring melalui ponsel lamaku yang masih tersisa. Aku mengikuti jalur yang biasa dilewati ayah 10 tahun lalu. Dan benar saja, di sebuah persimpangan jalan yang gersang, aku melihatnya. Duniaku serasa berhenti berputar. Dari balik kaca jendela mobil, aku melihat sosok lelaki 70 tahun yang kucintai lebih dari hidupku sendiri. Ayah, yang dulu aku belikan setelan jas mahal, kini memakai kaos oblong yang sudah menipis di bagian bahu karena sering tergesek kayu gerobak. Ia sedang membungkuk, tangannya yang gemetar menyendok kuah panas ke dalam plastik untuk seorang pembeli. "Pak, baksonya yang banyak ya, lapar nih," Seru pembeli itu, tanpa memperdulikan peluh yang menetes dari dahi ayah. Ayah hanya tersenyum. Senyum itu, senyum yang sama yang selalu ia berikan padaku di rumah sakit. Namun kini, senyum itu terlihat sangat melelahkan. Aku melihat ayah sesekali memegang pinggangnya, lalu menarik nafas panjang dan memejamkan mata sejenak, seolah sedang menghalau rasa sakit yang luar biasa hebat. Lalu, sebuah pemandangan menghancurkan sisa-sisa pertahananku. Ayah mengeluarkan sebuah botol air mineral bekas yang diisi air putih biasa. Ia meminumnya sedikit, lalu menatap sebuah brosur kusam yang tertempel di tiang listrik. Brosur itu bergambar Ka'bah. Ayah mengusap gambar itu dengan ujung jarinya yang kasar. Bibirnya bergerak-gerak seperti sedang membisikkan permohonan maaf pada Tuhan. "Ayah," bisikku. Suaraku tercekat di tenggorokan. Air mataku jatuh, membasahi jok mobil. Aku merasa menjadi manusia paling kecil di muka bumi. Hartaku ludas tak berbekas. Dan sekarang aku membiarkan ayahnya yang seharusnya bersujud di tanah suci, justru bersujud di aspal panas, demi membiayai ginjal kotor anak yang tak berguna ini. Setiap butir bakso yang ia jual adalah potongan harga diri yang kurenggut darinya. Setiap receh yang ia kumpulkan adalah air mata yang ia sembunyikan dariku. Aku ingin keluar dari mobil, memeluknya, dan berteriak agar dia berhenti. Aku ingin menyeret gerobak itu pulang dan membuangnya ke sungai. Namun, kakiku lemas. Aku tidak punya kekuatan bahkan untuk berdiri tegak di hadapannya. Aku meminta sopir taksi untuk putar balik. Aku tidak sanggup melihat lebih lama lagi. Sepanjang jalan pulang, hatiku terasa seperti diiris-iris oleh sembilu yang tak kasat mata. Bau kaldu yang dulu ku benci karena dianggap merusak citra suksesku, kini tercium seperti aroma surga yang paling murni, aroma pengorbanan tanpa syarat. Setibanya di rumah, aku kembali ke ranjang sebelum Fitri sadar. Aku memejamkan mata, namun yang kulihat hanya punggung renta ayah yang membungkuk melawan beban dunia.
Di saat itulah, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Rahasia ayah bukan hanya tentang jualan bakso, tapi tentang bagaimana dia membunuh mimpinya sendiri agar aku tetap punya hari esok. Aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi. Aku lebih baik kehilangan nyawa daripada terus menghisap sisa hidup ayah. Senja itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku pulang dengan tubuh yang terasa remuk. Seolah setiap inci tulangku baru saja dipukuli oleh aspal jalanan. Di tanganku, aku menggenggam sebuah amplop putih dari Biro Perjalanan. Sebuah surat resmi tentang sisa pengembalian dana pembatalan umroh yang sudah hampir habis. Aku melangkah masuk ke rumah, mencoba mengatur napas agar tidak terdengar tersengal. Namun di ruang tamu, Reno sudah menunggu. Ia tidak berada di tempat tidur. Ia duduk di kursi roda, tepat di tengah ruangan, dengan sorot mata yang membuat hatiku mencelos. Di atas meja di depannya, tergeletak koper biru tua yang tempo hari ku sembunyikan di kolong tempat tidur. Koper itu sudah terbuka. Kosong. Hanya ada kain ihram yang masih terlipat rapi. Namun buku tabungan yang biasanya ku selipkan di sana sudah berada di tangan Reno. Ayah. Suara Reno rendah namun bergetar hebat. Berapa lama lagi ayah mau menyimpan rahasia ini? Berapa lama lagi ayah mau membohongiku dengan cerita tentang bantuan teman? Aku mematung di ambang pintu. Gerobak baksoku masih terparkir di luar. Suaranya yang berderit perlahan berhenti, berganti dengan sunyi yang mencekam. Reno, ayah hanya... Buku tabungan ini kosong, ayah. Reno mengangkat buku kecil itu dengan tangan yang gemetar. Isinya sudah nol. Uang 15 tahun hasil ayah memeras keringat. Semua hilang. Dan aku tahu kemana uang itu pergi. Setiap rupiahnya sudah mengalir ke pembuluh darahku melalui mesin-mesin rumah sakit itu. Aku mendekat, mencoba meraih tangan anakku, namun ia menariknya menjauh. Air mata Reno tumpah, membasahi kain ihram yang putih bersih itu. Kenapa ayah setega ini padaku? Tangis Reno pecah. Aku tidak butuh ginjal baru jika harganya adalah mengkhianati panggilan Tuhan untuk ayah. Aku tidak sanggup melihat ayah jualan lagi, ayah. Aku berlutut di depan kursi rodanya. Di usiaku yang 70 tahun, aku tidak lagi peduli pada harga diri. Aku hanya peduli pada nyawanya. Reno, dengarkan ayah. Tuhan itu Maha Tahu. Dia melihat hati ayah. Bagiku, melihatmu bisa bernafas tanpa bantuan mesin adalah umrohku yang paling nyata. Setiap kali ayah menyuapimu, itu rasanya seperti ayah sedang menyentuh Hajar Aswad. Tidak, ayah. Itu salah, seru Reno putus asa. Ayah sudah tua. Ayah seharusnya berangkat, bukan malah menarik gerobak di bawah hujan kemarin siang. Aku melihat ayah ya. Aku melihat ayah hampir terjatuh di persimpangan jalan. Duniaku serasa runtuh. Jadi dia sudah tahu semuanya. Semua sandiwara yang kubangun dengan susah payah hancur berantakan di depan koper kosong itu. Fitri hanya bisa berdiri di pojok ruangan, menutup mulutnya sambil terisak. Ayah tidak merasa terbebani, Reno, bisikku sambil memeluk lututnya. Ayah bahagia bisa melakukan ini untukmu. Jangan anggap ini pengorbanan. Anggaplah ini bentuk syukur ayah karena Tuhan masih mengizinkan ayah menjagamu. Reno hanya bisa menunduk, bahunya berguncang hebat. Ia memeluk kain ihram itu erat-erat, menghirup aroma sabun sisa persiapan umroh yang kini terasa seperti aroma duka. Kebohongan demi kebahagiaan itu kini telah terbuka, meninggalkan kami dalam realita yang lebih pahit. Bahwa cinta seorang ayah terkadang lebih besar daripada mimpinya sendiri. Namun rasa bersalah seorang anak bisa jauh lebih mematikan daripada penyakit manapun. Malam itu, koper biru itu tetap terbuka.
Isinya bukan lagi pakaian untuk ke tanah suci, melainkan air mata penyesalan yang tak kunjung usai. Pagi itu, rumah kami tidak lagi hangat oleh aroma kaldu, melainkan dingin oleh keheningan yang menyesakan. Aku sudah bersiap menarik gerobak baksoku ketika pintu depan mendadak terhalang oleh kursi roda Reno. Wajahnya tidak lagi sekedar pucat. Ada gurat ketegasan yang dipaksakan di sana, meski napasnya masih terdengar berat. "Minggir Reno, ayah harus berangkat. Pelanggan sudah menunggu," kataku berusaha menjaga nada suaraku agar tetap tenang. "Tidak ayah, jangan tarik gerobak itu lagi." Suara Reno tidak keras, namun bergetar hebat. "Aku sudah membuang sisa bumbu di dapur. Aku juga sudah meminta Pak RT untuk mengunci gudang itu nanti malam." Aku tertegun. Amarah yang jarang muncul kini merayap di dadaku. Bukan karena bumbu yang dibuang, tapi karena keberaniannya menghalangi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya. "Kamu apa-apaan, Reno? Kamu tahu biaya cuci darah lusa itu belum lunas. Kamu mau berhenti berobat?" "Iya!" teriak Reno. Suaranya pecah, memenuhi ruang tamu yang sempit. Fitri berlari dari dapur dengan wajah ketakutan. Namun Reno tak peduli. "Aku mau berhenti. Aku lebih baik pergi menemui ibu di sana daripada harus melihat ayah mati perlahan di jalanan." Aku melepaskan pegangan gerobak. Bunyi kayunya yang menghantam lantai terdengar seperti suara patahan hati. Aku melangkah mendekati putraku, menatap tepat ke matanya yang memerah. "Mati, kamu bilang, Reno." "Ayah justru merasa mati setiap kali melihatmu menyerah, Reno. Ayah ini sudah 70 tahun. Hidup ayah sudah hampir selesai. Tapi kamu punya 2 anak yang masih butuh pelukanmu. Tapi bukan dengan cara menghisap darah ayah." Reno memukul sandaran kursi rodanya. Setiap butir bakso yang ayah jual itu rasanya seperti racun di tenggorokanku. Aku melihat ayah dihina di jalanan, ayah kepanasan, ayah membungkuk memungut recehan. Aku ini anak macam apa ya? Aku dulu pengusaha sukses, aku dulu punya segalanya. Tapi sekarang, aku malah merampok tiket umroh ayah sendiri. Air mata Reno tumpah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat oleh ledakan penyesalan yang selama ini ia pendam sendirian di balik selimut rumah sakit. Aku merasa kotor, ayah. Rintihnya di sela isak tangis. Setiap kali mesin itu membersihkan darahku, aku tahu itu dibayar dengan setiap tetes keringat ayah yang seharusnya sudah beristirahat. Aku mohon, biarkan aku pergi dengan sisa harga diri yang aku punya. Jangan paksa aku melihat ayah hancur demi nyawaku yang tidak berguna ini. Aku terdiam, dadaku sesak. Rasanya lebih menyakitkan daripada mendorong gerobak menanjak bukit. Aku berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya yang gemetar. "Reno, anakku," bisikku lirih. "Jika kamu pikir nyawamu tidak berharga, maka kamu salah besar. Bagiku, tidak ada harga diri yang lebih tinggi daripada mampu menjaga anakku tetap bernafas. Kamu pikir ayah menderita? Tidak, nak. Ayah menderita justru jika ayah hanya bisa duduk diam, melihatmu menyerah." "Ayah, tolong," Reno memohon dengan suara yang nyaris hilang. "Jangan tarik gerobak itu lagi. Aku memohon sebagai anakmu. Berhentilah." Kami berpandangan dalam keheningan yang menyayat. Di luar, langit mulai mendung, seolah bersiap mengirimkan badai yang akan menguji keteguhan kami. Ledakan penyesalan ini belum berakhir. Ia justru menjadi awal dari pilihan-pilihan yang lebih sulit yang harus kami buat. Keheningan di rumah kami kini terasa lebih tajam daripada sebelumnya. Sejak ledakan emosi kemarin, Reno benar-benar menutup dirinya. Ia menolak minum obat, mengunci mulutnya dari setiap suapan bubur yang dibuat Fitri. Dan yang paling menyakitkan, ia menolak untuk dibawa ke rumah sakit untuk jadwal cuci darahnya pagi ini.
Aku tidak akan pergi, Ayah. Ucapnya datar, menatap kosong ke arah dinding. Jika Ayah tetap pergi menarik gerobak itu, aku tidak akan pernah mau menyentuh mesin rumah sakit itu lagi. Biarlah kita sama-sama beranti. Aku berdiri di ambang pintu kamar, masih dengan handuk kecil yang melingkar di leher. Rasanya hatiku seperti diremas tangan tak kasat mata. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal keras kepalanya seorang anak yang merasa cintanya kepada ayahnya harus dibayar dengan nyawa. Aku melangkah masuk, duduk di kursi di samping ranjangnya. Aku tidak marah. Tidak ada ruang untuk amarah di antara dua orang yang sedang sekarat karena cinta. Reno, kamu ingat saat kamu umur 7 tahun? Suaraku tenang, mengalun puitis di tengah kesunyian. Waktu itu kamu jatuh dari pohon mangga tetangga. Kakimu luka dalam. Ayah tidak punya uang. Gerobak bakso ayah sedang rusak. Tapi ayah menggendongmu berlari sejauh 3 kilometer menuju puskesmas terdekat. Reno terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, namun ia tetap membuang muka. Waktu itu, lanjutku, ayah tidak berpikir tentang betapa beratnya bebanmu di punggung ayah. Ayah tidak berpikir tentang kaki ayah yang lecet karena tidak pakai sandal. Yang ayah tahu, ada detak jantung di punggung ayah yang harus terus berdenyut. Sekarang pun sama, nak. Tapi sekarang beda, ayah. Reno berbalik, air matanya jatuh membasahi bantal. Dulu aku anak-anak, sekarang aku laki-laki dewasa. Aku seharusnya yang menggendong ayah, bukan sebaliknya. Aku tidak tahan melihat orang-orang memandang remeh ayah karena ayah jualan bakso lagi demi pengusaha gagal seperti aku. Aku tersenyum, lalu meraih tangannya yang kini tinggal kulit membungkus tulang. Aku mencium punggung tangannya dengan takzim. Nak, dengarkan ayah baik-baik. Di mata seorang ayah, anak tidak pernah benar-benar menjadi dewasa. Kamu akan selalu menjadi anak kecil yang kakinya terluka di punggung ayah. Dan soal orang-orang itu, mereka hanya melihat gerobak tua dan baju lusuh ayah. Mereka tidak melihat apa yang ada di dalam kotak uang itu. Di sana bukan hanya ada recehan, Reno. Di sana ada tiket kehidupanmu. Ayah, jangan tarik gerobak itu lagi. Aku mohon. Rintihnya, kini suaranya pecah menjadi tangisan yang menyayat hati. Aku lebih baik pergi daripada melihat ayah hancur seperti ini. Dan ayah lebih baik hancur daripada kehilanganmu. Jawabku tegas namun lembut. Ibadah ayah bukan lagi di Mekah, Reno. Ka'bah ayah saat ini ada di sini, di ruang perawatanmu. Setiap kali ayah melihatmu mampu menarik napas dengan lega, itu adalah tahalul bagi ayah. Itu adalah tanda bahwa ibadah ayah diterima. Kami tenggelam dalam dialog air nata yang tak berkesudahan. Tidak ada pemenang dalam perdebatan ini. Hanya ada dua hati yang saling mencintai dengan cara yang paling menyakitkan. Akhirnya, dengan sisa kekuatannya, Reno memelukku erat. Ia menangis di pundakku, seperti bayi yang ketakutan kehilangan pelindungnya. Janji pada Reno ya, bisiknya lirih di sela isak tangis. Kalau Reno sembuh, ayah harus berhenti. Ayah harus istirahat. Aku hanya mengangguk, meski aku tahu perjalanan ini masih sangat jauh. Aku melepaskan pelukannya, membetulkan letak capingku, dan kembali menuju gerobak. Di luar, roda gerobak itu seolah sudah menungguku untuk kembali bercerita pada aspal tentang sebuah cinta yang tak mengenal kata lelah. Matahari hari ini terasa seperti lidah api yang menjilat-jilat pundakku. Aku berhenti di bawah bayangan pohon akasia yang meranggas, berusaha mengatur napas yang terasa semakin pendek. Dadaku berdenyut. Sebuah rasa nyeri yang tajam sesekali menusuk hingga di luar, roda gerobak itu seolah sudah menungguku untuk kembali bercerita pada aspal tentang sebuah cinta yang tak mengenal kata lelah. Matahari hari ini terasa seperti lidah api yang menjilat-jilat pundakku. Aku berhenti di bawah bayangan pohon akasia yang meranggas, berusaha mengatur napas yang terasa semakin pendek. Dadaku berdenyut. Sebuah rasa nyeri yang tajam sesekali menusuk hingga ke punggung. Aku tahu, ini adalah alarm dari tubuhku yang sudah terlalu tua untuk dipaksa bertarung dengan aspal. Aku mengeluarkan botol air mineral yang isinya tinggal separuh. Tanganku gemetar hebat.
hingga air itu tumpah sedikit membasahi bajuku yang sudah asin oleh keringat. Ayah harus kuat, bisikku pada diri sendiri. Sebuah mantra yang kuulang ratusan kali sejak pagi tadi. Tiba-tiba, pandanganku mengambur. Dunia seolah berputar miring. Aku terpaksa berpegangan erat pada sisi gerobak agar tidak tumbang. Di saat itulah, sebuah mobil sedan hitam berhenti di sampingku. Kaca jendela terbuka, menampilkan sosok pria paruh baya yang dulu adalah rekan bisnis Reno. "Pak Harun, benar ini Pak Harun?" Tanyanya dengan nada tidak percaya. Saya pikir saya salah lihat. "Kenapa Bapak kembali berjualan bakso?" Di mana Reno? Aku memaksakan senyum yang paling tegar yang aku punya. Di mana Reno? Aku memaksakan senyum yang paling tegar yang aku punya. Reno sedang istirahat di rumah, Pak. Saya hanya sedang rindu dengan gerobak ini, mengisi waktu luang. Pria itu menatapku dengan tatapan kasihan, sebuah tatapan yang lebih menyakitkan daripada tusukan jarum rumah sakit. Ia mengulurkan lembaran uang 100.000 tanpa memesan bakso. "Ini Pak, untuk tambahan biaya berobat Reno." Saya dengar dia sedang kesulitan. Tanganku terasa kaku. Harga diriku berontak. Namun bayangan wajah Reno yang membutuhkan obat penambah darah sore ini membuatku harus menelan harga diri itu dalam-dalam. "Terima kasih Pak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda." Mobil itu berlalu, meninggalkan kepulan debu yang membuatku terbatuk. Rasa nyeri di dadaku semakin menjadi. Aku terduduk di atas trotoar, memijat dadaku perlahan. Di saat seperti ini, ingatan tentang janji pada Reno di episode sebelumnya terlintas. Kalau Reno sembuh, ayah harus berhenti. Namun, kesembuhan itu terasa seperti ufuk yang semakin dijauhkan setiap kali kami mendekat. Biaya cuci darah tidak pernah berkurang, justru semakin bertambah seiring dengan komplikasi yang dialami Reno. Ya Allah, rintihku sambil menatap langit yang menyilaukan. Hamba tidak meminta waktu yang lama. Hamba hanya meminta waktu yang cukup. Cukup untuk melihatnya tegak kembali. Setelah itu, ambillah raga yang lelah ini sekehendak-Mu. Aku kembali berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Setiap putaran roda gerobak ini kini diiringi oleh rasa sakit yang menusuk. Namun di telingaku, suara napas Reno jauh lebih nyaring daripada derit kayu ini. Inilah jawaban seorang ayah, bahwa tidak ada penyakit, tidak ada usia, dan tidak ada rasa lelah yang bisa mengalahkan kewajiban menjaga buah hatinya. Sore itu, aku pulang dengan tas yang lebih berat oleh recehan, namun tubuh yang lebih ringan karena rasa sakit yang mulai mendingin, mati rasa karena tekad yang membara. Aku akan masuk rumah, membasuh wajah dengan air dingin, dan kembali menjadi pahlawan tanpa luka di depan putraku. Karena bagi seorang ayah, luka adalah rahasia, dan senyuman anak adalah tujuan akhir. Malam itu, hening di rumah kami terasa seperti sembilu. Aku baru saja pulang, meninggalkan gerobak di teras dengan sisa kuah yang sudah mendingin. Aku bergegas menuju kamar mandi, bermaksud membasuh bau asap yang menempel. Namun langkahku terhenti di pintu kamar Reno. Di sana, Reno duduk di tepi ranjang. Di telapak tangannya ia menggenggam sebuah botol kecil berwarna putih. Obat jantung yang selama ini kusembunyikan di dalam lipatan kain sarung di lemari tua. "Ayah, obat apa ini?" Suara Reno begitu datar, namun ada badai yang tertahan di balik matanya. Aku terpaku. Napasku terasa tercekat. Itu hanya vitamin, Reno. Ayah merasa sering lelah belakangan ini. Jadi ayah minta vitamin ke puskesmas. Reno menggeleng pelan, lalu membacakan label pada botol itu dengan suara yang bergetar. Ia tahu betul jenis obat itu, karena dulu ia sering membelikannya untuk almarhumah ibu. "Ini bukan vitamin, ayah. Ini untuk jantung ayah yang sudah lelah berjuang." Kenapa ayah berbohong lagi? Kenapa ayah mempertaruhkan nyawa ayah demi ginjal kotor ini? Reno melempar botol itu ke lantai. Suara benturan plastik dengan ubin terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian. "Cukup, ayah. Berhenti." Reno berteriak sambil terisak. "Besok, aku tidak akan pergi cuci darah. Jangan jemput ambulans itu. Jangan panggil suster itu. Aku sudah memutuskan." Jika harga kesembuhanku adalah melihat ayah roboh di jalanan, maka aku lebih memilih untuk berhenti sekarang juga. "Reno, kamu bicara apa?" Aku mendekat, mencoba memegang bahunya.
Namun ia menepisnya dengan keras. Aku bicara tentang keadilan, Ayah. Reno menatapku dengan tatapan yang menghancurkan hatiku. Ayah sudah memberikan tabungan umroh. Ayah sudah memberikan masa tua Ayah. Dan sekarang Ayah mau memberikan detak jantung Ayah juga. Tidak, ya. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah sebesar itu. Pilihan kita hanya dua. Ayah berhenti jualan bakso besok pagi. Atau aku berhenti berobat selamanya. Pilihan itu menghantamku seperti godam. Di satu sisi, jika aku berhenti bekerja, uang untuk cuci darahnya lusa tidak akan ada. Di sisi lain, jika aku terus bekerja, anakku akan membiarkan dirinya sendiri dijemput maut sebagai bentuk protes. Aku menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur, mencari jawaban yang tidak kunjung datang. Dadaku kembali berdenyut, seolah jantungku sendiri membenarkan ucapan Reno bahwa ia sudah terlalu lelah. Namun bagaimana mungkin seorang ayah bisa berhenti saat anaknya masih berjuang? Reno, bisikku lirih. Jika ayah berhenti, siapa yang akan menjagamu? Tuhan, Ayah, biarkan Tuhan yang menjaga kita, jawab Reno sambil memeluk lututnya, menenggelamkan wajahnya dalam tangis yang pilu. Aku lebih rela melihat ayah duduk di masjid mendoakan keselamatanku daripada melihat ayah mati di samping gerobak itu demi uang yang tidak seberapa. Malam itu, kami berdua terjebak dalam pilihan yang mustahil. Tidak ada yang menang. Aku keluar dari kamar dengan langkah gontai, menatap gerobak bakso di teras yang kini terlihat seperti sebuah peti mati yang menanti. Esok hari adalah penentuan. Apakah cinta akan menang melalui kerja keras, atau cinta akan menang melalui keikhlasan untuk melepaskan? Pagi ini, suasana rumah begitu sunyi. Seolah-olah udara pun segan untuk bergetar. Reno menatapku dengan mata yang penuh harap, mengira ancamannya semalam telah berhasil melumpuhkan kakiku. Aku duduk di hadapannya, menyesap teh hangat dengan tangan yang kupaksa agar tidak bergetar. Ayah tidak akan menarik gerobak hari ini, Reno, ucapku pelan. Aku melihat binar kelegaan yang luar biasa di mata anakku. Ia tersenyum, sebuah senyum tulus yang sudah lama tidak kulihat. Ia mengira aku telah menyerah pada rasa sakit di dadaku. Namun, di balik senyumku sendiri, hatiku sedang meratap. Aku telah berjanji tidak akan menarik gerobak. Tapi aku tidak pernah berjanji untuk berhenti mencari cara demi kesembuhannya. Begitu Reno tertidur setelah meminum obat paginya, aku bergegas menuju gudang. Aku tidak menyentuh gerobak itu. Sesuai janji, biarlah ia membisu. Namun aku mengambil sebuah tas plastik besar berisi botol-botol kosong dan tumpukan koran bekas yang selama ini kukumpulkan sedikit demi sedikit. Aku juga membawa sebuah papan kayu kecil bertuliskan, "Terima jasa asah pisau dan reparasi payung." Aku akan berjalan kaki, tanpa gerobak yang berat, namun dengan beban biaya yang jauh lebih mendesak. Aku harus mengumpulkan uang untuk obat tambahan yang harganya 3 kali lipat dari hasil jualan bakso seharian. Aku melangkah keluar, menyusuri jalanan yang mulai membara oleh terik matahari. Tanpa gerobak, tubuhku memang terasa lebih ringan, namun denyut di dadaku justru semakin tajam. Rasa nyeri itu kini bukan lagi tamu yang datang sesekali. Ia telah menetap, seperti sebuah beban besi yang menghimpit jantungku. "Asah pisau, asah pisau," teriakku di bawah panas yang memanggang. Setiap kali aku membungkuk untuk mengasah pisau milik warga, kepalaku berdenyut hebat. Keringat dingin mulai mengucur, membasahi bajuku yang lusuh. Aku harus mendapatkan uang itu hari ini. Jika tidak, jadwal cuci darah Reno besok pagi akan dibatalkan oleh pihak rumah sakit, karena tunggakan yang sudah terlalu besar. Di tengah perjalanan, aku melewati sebuah masjid besar. Suara lantunan ayat suci dari pengeras suara mengingatkanku pada impian umroh yang kini terasa seperti dongeng dari kehidupan orang lain. Aku berhenti sejenak, bersandar pada tembok pagar masjid yang dingin. "Ya Allah," bisikku sambil memegangi dadaku yang kian sesak. "Hamba tahu raga ini sudah mencapai batasnya. Tapi tolong, jangan hari ini. Biarkan hamba menyelesaikan satu urusan lagi untuk anak hamba."
Berikan hamba kekuatan hanya untuk beberapa jam lagi. Aku kembali melangkah, mengabaikan pandangan kasihan dari orang-orang yang melihat seorang kakek renta terhuyung-huyung membawa beban di punggungnya. Bagiku, setiap rasa sakit adalah penebusan. Setiap tetes keringat adalah harga untuk satu tarikan napas Reno yang lebih lega. Upaya terakhir ini adalah pertaruhanku dengan waktu. Aku tidak lagi peduli pada kesehatanku sendiri. Di pikiranku hanya ada satu tujuan. Amplop biaya rumah sakit besok harus terisi penuh. Meski itu artinya aku harus memberikan sisa tenaga terakhir yang kupunya. Matahari mulai condong ke barat, dan aku masih jauh dari kata cukup. Aku memaksakan kakiku untuk terus bergerak, meski setiap langkah terasa seperti menginjak bara api. Di sela-sela napas yang tersengal, aku berbisik pada bayangan Reno. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak menarik gerobak, tapi ayah tidak akan pernah berhenti berjuang untukmu. Langit sore itu berubah menjadi kelabu pekat, seolah sedang menampung duka yang tak lagi mampu ditahan oleh bumi. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulangku. Aku mempercepat langkah, meski kakiku terasa seberat beton. Di dalam saku bajuku, tanganku mencengkram erat sebuah amplop plastik, berisi uang recehan dan beberapa lembar uang kertas hasil mengasah pisau seharian. Sedikit lagi Harun, sedikit lagi sampai ke rumah sakit, bisikku pada diri sendiri. Tiba-tiba, hujan tumpah dengan derasnya. Air yang jatuh seperti ribuan jarum yang menghujam tubuh rentaku. Aku berteduh di bawah sebuah halte bus yang sepi, menggigil hebat. Rasa nyeri di dadaku kembali datang, namun kali ini berbeda. Rasanya bukan lagi seperti tusukan, melainkan seperti sebuah tangan besar yang meremas jantungku dengan sangat kuat, menghentikan aliran nafasku. Aku tertuduk di bangku halte yang dingin. Pandanganku mulai mengabur, tertutup oleh tirai hujan dan rasa sakit yang luar biasa. Bayangan Reno melintas di benakku. Saat ia masih kecil, saat ia sukses, dan saat ia menangis, memohon agar aku berhenti bekerja. Maafkan ayah Reno, lirihku. Suaraku tenggelam di antara gemuruh petir. Aku merogoh saku, mengeluarkan amplop uang itu. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku menuliskan sesuatu dengan pensil tumpul di atas amplop plastik yang basah. Untuk biaya cuci darah Reno. Ayah sayang kamu. Aku memeluk amplop itu di balik dadaku, melindunginya agar tidak basah, seolah uang itu adalah jantungku sendiri yang masih berdetak. Aku ingin berdiri, ingin pulang, ingin melihat wajah putraku sekali lagi. Namun, tubuhku terasa sangat ringan, seolah beban gerobak dan beban dunia yang selama ini kupikul perlahan-lahan diangkat dariku. Dalam kesadaran yang kian menipis, aku tidak lagi merasakan dinginnya hujan. Aku justru merasakan kehangatan yang luar biasa. Aku melihat cahaya putih yang indah, dan di sana, aku melihat bangunan megah berkain hitam yang selama 15 tahun ini kurindukan, Ka'bah. Aku tersenyum, air mataku jatuh, namun bukan air mata kesedihan. Ya Allah, apakah ini caramu menjemputku? Apakah ibadahku sudah selesai? Aku menyandarkan kepalaku pada tiang halte. Napasku yang tersengal perlahan menjadi tenang, sangat tenang. Di bawah guyuran hujan yang kian menderu, aku memejamkan mata dengan damai. Aku menyerahkan segala kekhawatiran, segala hutang, dan segala rasa sakitku kepada Sang Pemilik hidup. Aku telah melakukan segalanya. Aku telah menukar tiket umrohku dengan napas anakku. Aku telah menukar masa tuaku dengan hari esok bagi Reno. Dan kini, aku membiarkan lelah ini menjadi ababi. Beberapa orang yang lewat mulai mendekat. Mereka berteriak memanggil bantuan. Namun aku sudah berada di tempat yang sangat jauh. Aku tidak lagi mendengar bising kota. Aku hanya mendengar suara kedamaian. Di tangan kananku, amplop untuk Reno itu masih didekap erat. Tak biarkan lepas meski nyawa sudah tak lagi diraga. Ia membaca tulisan tangan yang cakar ayam
namun sangat tegas di atasnya. Untuk biaya cuci darah Reno. Ayah sayang kamu. Reno memeluk amplop itu erat-erat di dadanya. Ia meraung, sebuah teriakan penyesalan yang memecah sunyi rumah sakit. Uang di dalam amplop itu bukan sekadar lembaran kertas. Itu adalah tetesan darah, sisa napas, dan potongan mimpi umroh ayahnya yang telah hancur berkeping-keping. Kenapa ya? Kenapa ayah lebih memilih aku daripada surga ayah di Mekah? Rintih Reno sambil menciumi kening ayahnya yang sudah dingin. Tiba-tiba, dari dalam amplop itu, jatuh sebuah brosur umroh yang sudah sangat lusuh. Brosur yang sama yang dilihat Reno di halte tempo hari. Di balik brosur itu, ada catatan kecil tambahan yang ditulis Pak Harun jauh sebelum hari ini. Reno, anakku, jika kelak ayah tidak sampai ke Ka'bah, jangan menangis. Ayah sudah menemukan Ka'bah ayah di setiap senyumanmu dan di setiap kesembuhanmu. Menjagamu adalah ibadah haji terlama bagi ayah. Jadilah orang baik, nah. Itu sudah cukup bagi ayah. Malam itu, di bangsal rumah sakit, sebuah keajaiban yang menyakitkan terjadi. Reno merasakan sebuah kekuatan baru merayap di tubuhnya. Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan janji. Ia bersumpah akan hidup. Ia bersumpah akan sembuh. Bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjaga agar pengorbanan ayahnya tidak menjadi sia-sia. Beberapa bulan kemudian, seorang pria dengan langkah yang mulai tegak berdiri di depan pintu keberangkatan bandara. Ia mengenakan kain ihram yang putih bersih. Di tangannya, ia memeluk sebuah koper biru tua yang sudah lama tersimpan di bawah tempat tidur. Reno menatap ke langit biru, membayangkan wajah ayah tersenyum dari balik awan. "Ayah, hari ini kita berangkat," bisik Reno lembut. "Aku akan membawamu ke sana, di setiap sujudku, di setiap putaran tawafku. Terima kasih telah menukar duniamu untuk akhiratku." Ayah memang sudah tiada, namun setiap butir bakso yang pernah ia jual, setiap tetes keringat yang jatuh di aspal, kini telah berubah menjadi doa-doa yang terbang menuju langit. Warisan Pak Harun bukanlah harta, melainkan sebuah pelajaran abadi, bahwa cinta seorang ayah adalah rumah Tuhan yang paling nyata di dunia ini. Rumah terasa begitu luas dan mengerikan tanpa suara batu kecil ayah di pagi hari atau bunyi gemericik air saat ia menyiapkan kuah bakso. Aku duduk di kursi roda di depan gudang yang pintunya masih terkunci rapat. Kuncinya ada di tanganku, terasa dingin dan berat, seperti beban dosa yang masih menggelayut di pundakku. "Mas, ayo masuk, udara mulai dingin," suara Fitri lembut. Namun aku bisa mendengar sisa tangis yang masih menyumbat tenggorokannya. "Sebentar, Fit. Aku ingin bicara dengan ayah," jawabku lirih. Aku membuka pintu gudang itu. Bunyi deritnya yang panjang menyambutku, seolah gerobak tua di dalamnya sedang memanggil tuannya yang tak akan pernah kembali. Bau kayu basah, asap, dan lada langsung menyergap indera penciumanku. Aku mendekati gerobak itu, mengusap debu di permukaannya dengan tangan yang gemetar. Di bawah laci tempat biasanya ayah menyimpan uang kembalian, aku melihat selembar kertas yang terselip. Aku menariknya perlahan. Itu bukan surat baru, melainkan catatan harian sederhana yang ditulis ayah setiap malam setelah pulang berjualan. 14 Oktober. Hari ini laku 30 mangkuk. Alhamdulillah, bisa untuk cicil obat Reno besok. Pinggang agak nyeri, tapi melihat Reno bisa duduk tadi siang, rasanya seperti minum air zam-zam. 2 November. Uang umroh tinggal sedikit sekali. Maafkan aku ya Allah, tapi Engkau Maha Tahu. Anakku adalah amanah yang Kau titipkan lebih dulu sebelum kewajiban haji. Jika aku harus masuk surga lewat pintu gerobak ini, aku ikhlas. Air mataku jatuh, membasahi tulisan tangan ayah yang miring dan susah payah dibuat. Setiap baris kalimatnya adalah bukti bahwa ayah tidak pernah merasa menjadi korban. Ia merasa menjadi pejuang. Ia tidak pernah menyesali koper biru yang kosong itu, karena baginya, aku adalah ibadahnya. Aku kemudian membuka laci kecil lainnya. Di sana, ada sebuah kaleng bekas biskuit. Isinya bukan uang, melainkan potongan-potongan koran tentang kesuksesanku dulu. Foto-fotonya saat aku memakai jas,
saat aku menerima penghargaan bisnis. Ayah menyimpannya dengan rapi. Bahkan saat aku sudah bangkrut dan jatuh miskin, di mata ayah, aku tetaplah putra tunggalnya yang sukses. Ayah, aku tidak sekuat itu, rintihku sambil memeluk laci gerobak tersebut. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Ayah selalu berkata bahwa gerobak ini punya suara. Sekarang aku mengerti. Suaranya bukan hanya derit roda, tapi suara cinta yang tidak butuh kata-kata puitis untuk membuktikan pengorbanan. Aku menoleh ke arah Fitri yang berdiri di pintu gudang. Fit, besok pagi panggil tukang cat. Aku ingin gerobak ini diperbaiki. Jangan ada yang dibuang. Ini bukan hanya gerobak bakso. Ini adalah monumen cinta ayah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian ayah, aku tidak merasa sendirian. Di dalam gudang yang gelap itu, aku merasakan kehadiran ayah melalui setiap benda yang ia sentuh. Perjuangannya memang sudah berakhir, tapi tugasku baru saja dimulai. Memastikan bahwa napas yang ia berikan padaku dengan taruhan nyawa akan kugunakan untuk menjadi manusia yang ia banggakan. 3 bulan telah berlalu sejak tanah makam ayah masih basah. Namun wangi doanya seolah masih tertinggal di setiap sudut rumah. Tubuhku kini tak lagi ringkih. Berkat pengobatan terakhir yang dibayar dengan sisa napas ayah, ginjal ini mulai bersahabat dengan raga. Namun setiap kali aku bercermin, aku tidak melihat diriku sendiri. Aku melihat ayah. Aku melihat tanggung jawab besar untuk tidak menyia-nyiakan nyawa yang ia selamatkan dengan nyawanya sendiri. Pagi ini, aku berdiri di depan gerobak tua itu. Ia tak lagi berdebu. Kayunya telah dipelitur ulang. Namun aku sengaja menyisakan bekas goresan di pegangannya. Bekas telapak tangan ayah yang selama 10 tahun berjuang sendirian. "Mas, yakin mau melakukan ini?" tanya Fitri sambil membawakanku celemek putih bersih. Aku mengangguk mantap. Ini bukan tentang mencari uang, Fit. Ini tentang membayar hutang rasa. Ayah tidak sempat ke Mekah, tapi aku ingin doanya sampai ke sana, melalui perut orang-orang yang lapar. Aku mulai mendorong gerobak itu keluar rumah. Suara deritnya kini tak lagi terdengar menyedihkan. Bagiku, itu adalah melodi kemenangan. Aku membawanya ke persimpangan jalan tempat ayah dulu sering mangkal. Tempat di mana ia sering dihina dan dipandang sebelah mata. Aku memasang sebuah papan kayu baru yang dicat rapi di depan gerobak. Bakso ayah Harun. Gratis untuk anak yatim dan siapapun yang sedang lapar tapi tak punya uang. Beberapa orang mulai berkumpul. Tukang becak, pemulung, dan anak-anak jalanan menatapku dengan heran. Mereka ingat gerobak ini. Mereka ingat pria tua yang dulu sering gemetar tangannya saat menyendok kuah. Loh, ini bukannya gerobak Pak Harun? Tanya seorang kakek penjual koran. Bapak kemana, nak? Tenggorokanku tercekat. Aku tersenyum sambil menyendok bakso yang mengepulkan uap panas. Ayah sudah istirahat, kek. Sekarang, beliau sudah punya kedai yang jauh lebih bagus di surga. Hari ini, saya yang menggantikannya. Setiap kali aku memberikan semangkuk bakso kepada mereka yang membutuhkan, aku membayangkan ayah berdiri di sampingku, menepuk bahuku dengan tangan kasarnya yang hangat. Aku melihat air mata syukur dari seorang ibu pemulung. Dan di sana, aku menemukan apa yang ayah maksud. Bahwa kebahagiaan sejati bukan saat kita menerima, tapi saat kita mampu menjadi perantara rezeki bagi orang lain. Ayah, bisikku di tengah kepulan asap kaldu. Lihatlah, gerobakmu tidak lagi bicara tentang kemiskinan. Sekarang, ia bicara tentang kebaikan yang tidak akan pernah putus. Matahari mulai meninggi, namun aku tidak merasa lelah. Rasa nyeri yang dulu sering dikeluhkan ayah, kini kurasakan sedikit di pinggangku. Namun rasa itu justru membuatku merasa dekat dengannya. Aku mengerti sekarang, mengapa ayah selalu pulang dengan senyuman meski tubuhnya hancur. Karena cinta memiliki tenaganya sendiri. Gerobak tua ini kini menjadi saksi bahwa seorang ayah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap kebaikan yang diteruskan oleh anaknya. Dan di setiap suap bakso yang dinikmati orang-orang miskin ini, ada doa yang terbang tinggi, menembus langit, langsung menuju Baitullah yang kini ditempati ayah di alam sana. Langsung menuju Baitullah yang kini ditempati ayah di alam sana.
Doa-doa itu seolah menjadi kompas yang menuntun langkahku menyeberangi samudra. Hari ini, udara panas di tanah suci ini terasa sangat akrab, mengingatkanku pada uap kuah bakso yang selalu menyelimuti wajah renta ayah. Aku berdiri di tengah ribuan manusia, mengenakan kain ihram putih yang dahulu pernah disembunyikan ayah di dalam koper biru tua di kolong tempat tidur. Di tanganku, aku menggenggam sebuah foto usang, foto ayah yang sedang tersenyum di samping gerobak baksonya. Foto yang kini sudah mulai menguning. Namun bagi aku, ia lebih berharga dari emas manapun di dunia. Ayah, kita sudah sampai, bisikku dengan suara yang bergetar hebat. Saat pertama kali mataku menatap Ka'bah yang agung, pertahananku runtuh seketika. Aku bersimpuh di atas marmer putih yang dingin, menangis sejadi-jadinya. Aku teringat bagaimana ayah membatalkan tiketnya demi nyawaku. Aku teringat bagaimana ia menghitung recehan demi recehan di halte bus saat hujan badai. Setiap butir peluhnya kini kurasakan berubah menjadi butiran mutiara yang menghiasi setiap langkah tawafku. Ya Allah, rintihku dalam sujud yang paling panjang dalam hidupku. Hamba datang membawa janji seorang ayah. Hamba datang membawa mimpi yang pernah ia kubur dalam-dalam demi memberi hamba kesempatan untuk hidup. Terimalah umroh ini sebagai hadiah untuknya. Jadikanlah setiap tetes keringatnya di atas aspal dulu sebagai penghapus dosa dan pembuka pintu surgamu yang paling indah. Aku melakukan tawaf bukan dengan kakiku sendiri, melainkan aku merasa ayah sedang menggendongku, persis seperti saat aku terluka waktu kecil dulu. Aku berlari kecil di antara Syafa dan Marwah, membawa beban kerinduan yang kini telah menemukan muaranya. Tidak ada lagi rasa bersalah yang menyesakan, yang ada hanyalah keikhlasan yang murni. Di depan multazam, aku mengangkat tangan tinggi-tinggi. Aku tidak meminta kekayaan kembali. Aku tidak meminta kejayaan yang dulu pernah membutakanku. Aku hanya meminta satu hal. Ya Allah, sampaikan pada ayah bahwa anaknya sudah sembuh. Anaknya sudah mengerti arti cinta. Dan anaknya tidak akan pernah membiarkan gerobak kebaikannya berhenti berputar. Angin gurun yang hangat membelai wajahku, terasa seperti usapan tangan ayah, yang kasar namun penuh kasih. Aku merasa sangat ringan, seolah koper biru tua yang selama ini terasa berat oleh penyesalan, kini telah kosong. Isinya telah tertumpah semua dalam bentuk syukur di rumah Tuhan. Aku melangkah keluar dari Masjidil Haram dengan senyuman yang paling tenang. Di tanah suci ini, aku menyadari bahwa pengorbanan ayah tidak pernah sia-sia. Ia tidak kehilangan umrohnya. Ia hanya menundanya, agar anaknya bisa datang bersamanya dalam doa yang paling sunyi. Kini, kisah sang penjual bakso dan koper biru itu telah sampai pada titik akhirnya. Sebuah akhir yang tidak lagi bicara tentang kematian, melainkan tentang kehidupan yang baru. Aku pulang bukan sebagai Reno sang pengusaha yang sombong, melainkan sebagai Reno, putra seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yang akan terus membawa wangi kaldu dan cinta ayahnya ke seluruh penjuru dunia.